Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Nama budaya salam kebajikan. Ismauli Anwar Fakom ala nafsi. Ismi Ulinu Hasan Nafrabani. Nama saya Nidea Yakti Utami. My name is Muhammad Fajar Nugroho. Nami kulo Daniel Lavendra Rifka Kautsar. And we are from Mandua Government. Gas rumah kaca adalah setiap senyawa. Perubahan iklim adalah suhu, banjir, urbanisasi. Climate change is here. The more we delay cutting greenhouse gas emissions, dengan pemanfaatan energi baru. for penguins, the world's Hutan-hutan terbakar. Permukaan laut naik drastis. that's enough to kill anywhere between Dunia di tahun 2050. Peternakan menjadi salah satu penyebab pemanasan global yang disebabkan oleh gas rumah kaca. Kotoran ternak yang tidak diolah dengan baik akan menyebabkan pencemaran udara dengan hasil polutan berupa gas metana. Gas metana itu sendiri dapat menyebabkan penurunan oksigen di bumi ini. Menurut Kurniasari, dalam penelitian Luh dan kawan-kawan tahun 2023, gas metana atau C4 dapat menurunkan kadar oksigen di bumi ini sebesar 19,5%. Selain dari sektor peternakan, gas metana yang besar juga dapat dihasilkan dari food waste yang merupakan makanan batal konsumsi, baik yang masih layak konsumsi maupun yang sudah jadi. Contoh dari food waste dapat dilihat dari sektor perkebunan yang memiliki cukup banyak food waste dari hasil panen perkebunannya. Salah satu perkebunan yang banyak dikembangkan di Indonesia, salah satunya merupakan perkebunan belimbing. Banyak di antara buah belimbing yang tidak memenuhi kualitas standar pemasaran sehingga dibiarkan begitu saja serta membusuk dan menambah emisi gas rumah kaca berupa gas metana. Oleh karena itu, keduanya memiliki potensi yang cukup besar dalam pengolahan biogas. Dengan nilai kalori sebesar 4.800 sampai 6.700 kilokalori per meter kubik pada feses sapi dan kadar air sebesar 50,61% yang merupakan kondisi optimum dalam pembuatan biogas, feses sapi sudah terbukti dan sangat berpotensi dalam menjadi energi alternatif dalam pembuatan biogas. Buah belimbing memiliki kandungan air sebesar 77,4% yang diuji melalui metode gravimetri pada prinsip kehilangan bobot dengan suhu 105 derajat Celcius selama 3 jam di dalam oven. Oleh karena itu, keduanya memiliki potensi yang sangat besar dalam pembentukan biogas. Dengan CEBI, Carambola and Bovine Feces Energy Innovation, yaitu inovasi energi biogas dari limbah, belimbing, dan feses sapi dengan tahap pengujian bahan baku, uji kualitas, dan uji kuantitas. Dengan inovasi tersebut, kita berharap dapat mengurangi emisi gas karbon di udara. Percobaan pembuatan Carambola and Bovine Feces Energy Innovation dimulai dengan pengambilan sampel feses sapi di salah satu peternakan milik warga di daerah Bulus Pesantren, tepatnya di Desa Rantai Ringin, RT 01 RW 01, dan pengambilan limbah belimbing dari perkebunan dan pasar di daerah Puring. Belimbing dan feses sapi yang telah kami dapatkan, kami timbang masanya, dan kami takar sesuai perbandingan yang telah ditentukan. Belimbing yang telah kami takar sesuai perbandingan yang telah ditentukan
Kami potong menjadi ukuran yang lebih kecil agar mudah dalam proses penghalusan. Kami masukkan ke dalam blender dan kami tambahkan air sebanyak 2 liter. Kemudian, belimbing dihaluskan dengan blender sampai halus. Setelah halus, limbah belimbing dicampurkan dengan fesa sapi pada wadah yang tersedia dan diaduk agar tercampur dengan baik. Proses selanjutnya ialah pembuatan biodigester dan manometer dari alat dan bahan yang telah tersedia yang dilakukan pada lab fisika PLAN 2 Kebumen. Proses yang selanjutnya ialah memasukkan CB yang telah dibuat ke dalam biodigester dan penambahan E4 sebagai starter. Eksperimen yang dilakukan selama 6 hari pada ketiga sampel penelitian tersebut menggunakan alat biodigester yang kita rancang secara sederhana sehingga dapat mengetahui secara langsung tekanan pada alat tersebut menggunakan manometer U yang kita rancang secara sederhana pula. Ketiga sampel penelitian tersebut ialah R1 dengan perbandingan belimbing dan fesa sapi sebanyak 100% banding 0% dan R2 dengan perbandingan belimbing dan fesa sapi sebanyak 75% dan 25%. Dan R3 dengan perbandingan belimbing dan fesa sapi sebanyak 50% banding 50%. Dan penambahan air sebanyak 2 liter dan penambahan E4 sebagai starter sebanyak 0,006 ml. Setelah fermentasi dilakukan selama 6 hari, dapat kita ketahui keefektivitasan bahan baku tersebut dalam pembuatan biogas tertinggi pada R2 dengan nilai 11,67%. Pada uji kualitas yang dilakukan, nyala api berwarna biru pada R3 menandakan biogas memiliki nilai kalori yang relatif tinggi. Hal ini disebabkan karena kandungan gas yang dihasilkan telah homogen dan tidak ada bau yang menyengat pada saat gas keluar dari tangki biodigester. Sedangkan nyala api pada R2 berwarna biru keunguan dan cenderung memiliki api yang kecil yang disebabkan oleh kandungan gas karbon dioksida dan kadar air yang tinggi pada komponen limbah belimbing. Warna api biru pada R3 memiliki kualitas yang lebih baik daripada perbandingan R1 dan R2. Inovasi ini dapat dijadikan solusi untuk mengurangi emisi gas metana serta mewujudkan Indonesia Net Zero Emission 2050. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa digester yang memiliki volume paling besar yaitu terdapat pada perlakuan R2 dengan perbandingan limbah belimbing dan fesa sapi sebesar 75 banding 25 yang menghasilkan volume sebanyak 12,5218 ml. Hasil pembakaran menunjukkan kualitas yang paling baik yaitu terdapat pada perlakuan R3 dengan perbandingan limbah belimbing dan fesa sapi sebesar 50 banding 50 yang menghasilkan nyala api berwarna biru. Inovasi CB menjadi salah satu solusi untuk mewujudkan Indonesia Net Zero Emission 2050 berdasarkan kualitas nyala api yang terbaik yaitu terdapat pada perbandingan R3 dan kuantitas yang terbanyak terdapat pada perbandingan R2 serta menjadi perbandingan yang paling efektif. Biogas, emisi bebas, Indonesia Net Zero Emission tuntas.